Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri kita untuk masuki hadirat Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini sebelum kita masuki dunia kerja kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan hari ini bagi kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menjaga, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan saat ini kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, satu ayat di Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 dikatakan begini. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, walau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu, seberapa berhargakah waktu bagi saudara? Bagi saya secara pribadi waktu itu sangat berharga. Nah, Bapak Ibu, orang yang menghargai waktu pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang datang kepadanya, mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna atau bermanfaat. Betul? Nah, salah satu contoh sederhana menyia-nyiakan waktu adalah suka sekali menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya pekerjaan yang seharusnya diselesaikan hari itu ditunda. Nah, menunda-nunda pekerjaan merupakan masalah yang dimiliki oleh hampir semua orang. Sesuatu yang seharusnya bisa dikerjakan pada hari itu sering ditunda. Ya, besok lagi dan besok lagi. Ya. Kan biasa orang bilang, besok aja gitu kan. Masih banyak kesempatan, masih ada waktu. Padahal Bapak Ibu, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi esok hari. Betul? Kita tidak tahu secara pasti apakah kita masih beroleh kesempatan untuk menikmati hari esok. Sebab hari esok itu Tuhan punya, ya kan? Kita belum punya. Hari ini kita jalani, ya karena itu kita harus memulai dengan firman Tuhan. Dan apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kerjakan dengan baik. Amin. Karena hari esok itu, ya belum tentu ada bagi kita. Karena itu Amsal menulis begini di Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amin. Semakin kita menunda-nunda waktu untuk mengerjakan sesuatu, semakin menumpuklah pekerjaan yang harus kita kerjakan. Semakin malas pula kita untuk mengerjakannya. Karena itu jangan membuang-buang waktu. Amin. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan baik. Apabila Tuhan mengutus saudara untuk turut ambil bagian dalam pelayanan, ya harus lakukan itu. Sekarang adalah waktunya, bukan besok. Bila Tuhan mengutus saudara untuk bersaksi dan memberitakan Injil kepada orang lain, sekarang adalah waktunya, bukan besok. Amin. Rasul Paulus menasihati anak rohaninya yaitu Timotius di 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi Bapak Ibu jangan suka mengulur-ulur waktu lagi. Siapa tahu di kemudian hari kita tidak punya kesempatan lagi. Betul? Bila menyadari bahwa
kerohanian kita masih kerdil, mengapa kita tidak segera berbenah diri dan membuat komitmen untuk lebih serius lagi dengan Tuhan, serius mencari Tuhan, ya, serius baca firman, atau bahasa lain makin giat, gitu kan? Ini saatnya bagi kita untuk berlari dan mengejar ketertinggalan kita. Bila saat ini kita hidup jauh dari Tuhan dan tenggelam dalam dosa, saya mau katakan dengan baik, ini waktunya untuk segera bertobat. Amin. Ibrani pasal 3 ayat 15, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu apakah kita ada hari esok. Ya kan? Ada lagu, andai ku tahu kapan waktunya, ya kan? Nah, kita tidak tahu waktunya. Ya, apakah kita masih ada 1 jam ke depan aja kita nggak tahu. Jangankan 1 jam, 1 detik ke depan aja kita nggak tahu, iya kan? Nah, karena itu mari Bapak Ibu, selama kita ada kesempatan, ya, apa yang bisa kita selesaikan, apa yang bisa kita kerjakan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, lakukan. Ini waktunya, sekarang waktunya bersaksi, memberitakan Injil. Amin. Untuk lebih membangkitkan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, ya kan? Inilah saatnya di mana kita semakin mempersiapkan diri, semakin mencintai hal-hal yang sifatnya rohani. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini, ya, mengingatkan kita bahwa kita tidak tahu kapan waktunya kita, ya kan? Bisa bermacam-macam itu, ya. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Tiba-tiba terjadi, karena memang masalah itu datang tiba-tiba. Amin. Mari kita gunakan waktu dengan baik, ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami memanfaatkan waktu dengan baik. Selama ada kesempatan, kami tidak ulur-ulur waktu. Kami akan lakukan yang berhubungan dengan hal-hal rohani, pekerjaan-pekerjaan di rumah, pekerjaan-pekerjaan di kantor, pekerjaan-pekerjaan apa saja. Kami mau lakukan dengan waktu yang Tuhan berikan. Kami tidak akan ulur-ulur waktu. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu waktu sangat berharga dan kami tidak tahu kapan waktunya. Kiranya kami semua diberkati hari ini dalam tugas kerja dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dinikmati oleh seluruh sahabat Galilea. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan